Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan prosedural atau standar operasional prosedur untuk pemeriksaan EKG atau elektrokardiografi. Adapun tujuan dari pemeriksaan EKG adalah untuk merekam aktivitas kelistrikan jantung untuk mengetahui apakah ada gangguan irama pada jantung pasien, mengalami infark atau terjadi iskemik atau kecepatan pada aktivitas irama jantung ataupun gangguan yang lainnya, kita bisa cek atau rekam melalui elektrokardiografi ini. Adapun alat-alat yang diperlukan adalah mesin EKG sendiri ya. Kemudian ada elektroda untuk dada, ada 6 bagian, nanti pemeriksaannya mulai dari V1 sampai V6. Nah, untuk membedakan V1 sampai V6 apa Bu? Gitu. Di sini sudah ada keterangannya, kalau tidak hafal gitu ya. Berdasarkan warna itu V1 atau C1 itu merah, kemudian V2 itu kuning, kemudian V3 itu hijau, kemudian V4 itu coklat, kemudian V5 itu hitam, dan yang terakhir adalah ungu. Ya, kalau tidak hafal warna, ada tulisan atau ada kode di sini sehingga tidak akan salah. Karena salah penempatan secara otomatis hasil rekaman pada aktivitas kelistrikan jantung juga akan berpengaruh. Itu untuk elektroda dada. Kemudian untuk elektroda ekstremitas itu juga ada 4. Di sini juga sudah dituliskan bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Ekstremitas atas itu ya, sini ada keterangan right and left ya. Yang merah itu untuk kanan atas, tangan kanan. Kemudian yang kuning itu untuk tangan sebelah kiri. Kemudian yang hijau itu untuk kaki sebelah kiri, dan yang hitam untuk sebelah kanan. Itu untuk elektroda. Kemudian alat yang lain atau bahan yang lain diperlukan adalah gel, kemudian alkohol swab. Gel dan alkohol swab ini kita lakukan ya untuk mengolesi terlebih dahulu. Ini nanti kita praktekkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah aliran ya listrik pada rekaman pada pasien itu tidak terhambat. Ya, termasuk gel dan alkohol swab. Itu alat dan bahan yang diperlukan. Langkah-langkahnya seperti biasa, tetap kita persiapkan dulu lingkungan yang nyaman pada pasien supaya pasien merasa privasinya terjaga. Kemudian dibuka semuanya ya, tidak ada logam apapun yang menempel pada pasien ya, termasuk kaki ya, kita buka semuanya tetap, tapi kita jaga privasi pasien. Kemudian setelah semuanya siap, tetap kita lakukan prosedural ya untuk cuci tangan 6 langkah ya. Oke, setelah itu kita siapkan untuk elektrodanya. Kita olesi per masing-masing ini dengan alkohol swab tadi. Tujuannya adalah untuk memudahkan aliran hantaran listriknya tidak terhambat, atau memastikan untuk aliran listriknya tidak terhambat. Termasuk yang ekstremitas pada elektroda pada ekstremitas. Ya, itu tetap kita inikan karena memang ini logam yang menghantarkan listrik pada pasien yang direkam dengan mesin EKG. Kemudian kita olesi gel pada setiap elektrodanya ini ya. Kemudian nanti di situ juga akan diolesi supaya lebih mudah. Setelah kita siap, kita bersihkan pada bagian yang akan kita rekam, pada bagian torakalis terlebih dahulu. V1 atau C1 itu terletak pada ICS 4 sternum garis sternum kanan. Jadi kita cari ICS 4 2, 3, 4 ya, lurusnya puting susu ya sebelah kanan. Kemudian kita bersihkan, kita kasih tanda. Kemudian V2 itu juga sama pada ICS 4 garis sternum kiri, dan kita kasih tanda. Kemudian kita cari dulu V4 karena lebih mudah. V4 itu pada ICS 5 mid clavicularis sinistra. Mid clavicula, kita tarik garis lurus sambil kita mencari V5. Kurang lebih berada di bawah puting susu persis. Nah, V3 itu di antara V2 dan V4 ya.
Oke, lebih mudah kita langsung saja untuk mencarinya tadi ya. V1 berada di mana tadi? ICS 4 pada garis ternal kanan. Kemudian ICS 2 pada V4 sama pada garis ternal kiri. Oke. Kemudian V4 pada ICS 5 mid clavicula sinistra. Ya, jadi ditarik garis lurus lebih mudah untuk memastikan. Oke, kemudian V3 antara V2 dan V4. Oke, kita olesi gel untuk memudahkan menghantarkan aliran listriknya ya. Oke, saya pastikan lagi ya letaknya tadi pada V1 pada ICS 4 garis sternum kanan, kemudian V2 pada ICS 4 garis sternum kiri, kemudian V4 pada ICS 5 mid clavicularis sinistra, kemudian V3 itu berada di antara V2 dan V4, kemudian V5 berada di axilla anterior sinistra, kemudian V6 berada pada mid axilla sinistra. Berikutnya kita pasang untuk merekam ya pada bagian ekstremitas. Pada sebelah kanan tetap kita kasih gel terlebih dahulu ya pada pergelangan tangan sama pergelangan kaki. Kemudian kita pasang, tadi sudah ada keterangannya ya. Untuk yang bagian kanan ya merah, kemudian kuning, kemudian hijau, dan oke. Setelah semua elektroda dada maupun ekstremitas terpasang, kemudian kita nyalakan mesin rekam EKG-nya. Kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, kemudian setelah ini kita tombol start untuk merekam aktivitas jantung, listrik jantung. Yang kita rekam nanti ada beberapa lead ya, saya jelaskan. Lead 1, lead 2, lead 3, kemudian AVR, AVL, dan AVF, kemudian V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Itu yang direkam sehingga keluar semua. Kemudian masing-masing lead tadi kita rekam boleh 4 gelombang atau 5 gelombang cukup, sudah mewakili aktivitas dari gelombang listrik jantung pada pasien. Setelah selesai kita matikan stop ya. Kemudian kita ambil, nanti kita lihat hasilnya apakah ada gangguan irama jantung atau tidak, apakah ada gangguan pada bentuk gelombang PGRST-nya, kita cek di situ. Nah, pada penanganan kasus-kasus traumatik itu menjadi penanganan dasar apakah pada pasien ini mengalami masalah pada kardiovaskuler atau tidak. Seperti itu. Setelah semuanya selesai, dimatikan alat, kita ambil elektrodanya masing-masing ya, kita pencet bagian karetnya sambil nanti tetap kita bersihkan. Kemudian kita bersihkan dengan menggunakan kasar. Permisi Pak, ya, tetap kita menjaga privasi pasien ya. Begitupun juga dengan yang pada ekstremitas ya, elektroda ekstremitas kita juga ambil setelah selesai, kita bersihkan. Oke, kita rapikan kembali. Oke, kemudian seperti biasa tetap kita lakukan terminasi kepada pasien. Pak, bagaimana perasaannya setelah dilakukan pemasangan EKG? Tentu nanti hasilnya akan diberitahukan kepada Bapak. Apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan, dikonfirmasi kepada tim dokter kami. Kemudian jika memerlukan sesuatu nanti bisa memanggil kami di ruang perawatan. Demikian, kami pamit dulu ke ruangan. Selamat beristirahat, semoga lekas sembuh. Seperti itu kira-kira gambaran pada saat kita melakukan SOP pemeriksaan EKG pada pasien. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kontraindikasi jika pemasangan EKG itu apa aja? Oke, untuk kontraindikasi tentu pada kasus-kasus trauma torak ya yang
tension pneumotorak, kemudian trauma torak terbuka yang pada daerah torak terjadi trauma, tentu itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan EKG secara detail ya, sehingga harus ada penanganan yang lain. Demikian penjelasan SOP pemasangan EKG. Nanti kita lanjutkan untuk pembelajaran konsep teori di kelas ya. Apabila nanti masih ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan di dalam forum diskusi di kelas, kita nanti akan dilanjutkan di kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat